Di televisi, kita sering melihat berita tentang korupsi dan kita merasa geram dengan koruptor. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa ya, banyak orang yang mau jadi koruptor? Mari kita jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama-tama, kita analisis dulu kemungkinan penyebabnya. Di sini aku memberikan 5 hal yang mungkin menyebabkan terjadinya kasus korupsi. Yang pertama, ketidaktahuan bahwa anggaran proyek adalah murni untuk proyek. Banyak pejabat ketika menerima dana proyek, berpikir bahwa sebagian kecil persen dari dana tersebut adalah bonus kerja, dan hal itu dianggap biasa sejak turun-temurun dari zaman dulu dan bukan dianggap korupsi. Sehingga semakin besar anggarannya, maka dana yang didapat oknum juga terbilang besar, meskipun kalau dalam hitungan persen tetap kecil dibanding total dana proyek. Yang kedua, adanya dorongan dari istri, anak, atau pihak keluarga yang ingin hidup mewah. Sehingga suami harus mengambil uang negara untuk mencukupi hal tersebut. Yang ketiga, anggapan masyarakat bahwa menjadi pejabat berarti adalah jalan menuju kekayaan dan kejayaan. Sehingga merasa harus sukses ketika menjabat, dan merasa ada yang salah kalau sampai hidupnya biasa saja tanpa ada yang berubah setelah menjabat. Motivasi utamanya sejak awal ketika ingin menjabat adalah memang untuk mencari kekayaan. Karena hal itu sudah dianggap umum, maka siapapun yang maju menggantikan ada kemungkinan untuk mengulangi pola tersebut. Yang keempat, difitnah rekan kerja. Politik adalah dunia yang sangat keras. Kita sulit membedakan mana lawan, mana kawan. Sehingga walaupun kita adalah orang baik, tapi jika kita masuk ke dalam lingkungan yang jahat, maka kita akan dipaksa untuk mengikuti alur mereka, atau jika kita berani melawan maka kita akan dijadikan tumbal masalah. Yang kelima, ketidaktahuan mengenai aturan korupsi terutama pada bagian suap-menyuap. Sehingga pada saat lelang tender proyek ke swasta, ada beberapa pejabat yang terjerat kasus suap padahal sebenarnya niatnya bukan menyuap, melainkan hanya sekedar hadiah sewajarnya teman saja. Sekarang, bagaimanakah solusinya? Sebelum mengetahui solusinya, kita harus tahu dulu di mana akar masalahnya. Kalau menurutku, dari 5 hal tersebut, akar masalahnya tidak hanya satu, melainkan beberapa, yaitu, pemahaman umum yang sudah ada di masyarakat, dan etika profesi saat bekerja. Pemahaman umum yang dimaksud adalah anggapan tentang bonus proyek, tujuan dan fungsi menjabat. Sedangkan untuk etika profesinya yaitu kesadaran diri untuk menahan godaan paksaan hidup mewah, dan pengetahuan pejabat tentang aturan korupsi secara lengkap. Untuk mengatasi masalah pemahaman umum, bisa dengan cara melalui pendidikan sejak dini kepada anak, karena anak kecil, remaja, dan pemuda saat inilah yang nantinya akan menjadi pejabat. Jika pemahaman mereka salah sejak kecil, maka nanti hasilnya juga sama saja seperti yang sekarang ini. Dan kalau ini tidak dirubah, mau sampai kapanpun kita akan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Untuk masalah etika profesi, diperlukan peran pemerintah untuk memberitahu bagaimana aturan detail mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta pemerintah juga bisa berperan untuk mengontrol tindakan pejabat saat bekerja. Bagaimana menurutmu? Mari berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.